Malam ini aku ada janji dengan Pangeran Pirang. Turun dan tunggu aku. Ahau, hari ini ulang tahun Miao Miao. Bisakah kau ikut denganku? Pulang ke rumah orang tuaku untuk merayakan. Miao Miao bilang dia rindu ayah. Kau pilih saja. Cepat tanda tangani surat cerai ini. Aku akan memberimu 10 juta sebagai untuk Miao Miao. Asal kau mau cerai. Aku akan biarkan dia tinggal di keluarga ini. Ah, dia masih kecil. Kalau aku tidak di sisinya, dia akan sedih. Keluarga Huo kami adalah yang terkaya. Agar putrimu punya kehidupan yang baik. Cepat cerai. Lagi pula, Miao Miao lahir karena kau ceroboh sebelum. Kau hanya mendapatkannya karena merayu Aheng. Aku tidak menyetujuinya. Kau jangan pernah bermimpi merusak kehormatan keluarga kami. Aku tidak pernah merayu dia. Ini Miao Miao. Kalau kalian tidak menyukainya, aku bisa membawanya pulang ke rumah orang tua dan berintrospeksi. Soal cerai. Cukup, Jin Qian. Semua ini salahmu sendiri. Kalau saja kau tak mati-matian merayuku dan mengandung anakku, aku takkan biarkan kau mengendalikan orang yang akan kunikahi dari awal sampai akhir. Cepat bawa kuemu dan pergi. Jangan ganggu kami di sini. Untung aku punya keluarga. Ayah dan Yanran sangat baik pada Mei Mao. Hanya saja kuenya hancur. Semoga Miao Miao tak sedih karena orang ini. Tadi aku seperti mendengar suara ambulans. Bajingan itu tak mungkin hidup, kan? Tak mungkin. Begitu saja sudah sampai di lokasi. Kurasa kau ingin mati, anak malang. Kalau mau menyalahkan, salahkan ibumu. Kalau saja dia tidak mengandungmu, si Heng seharusnya menikahimu. Lagi pula, si Heng selalu mengira aku yang menyelamatkannya. Dewi, apa kau sungguh? Jin Jikuan, kenapa kamu di sini? Kalian yang membenci putriku sampai mati. Ya, jadi kenapa? Salahkan dirimu juga, merebut kenangan Yanran. Benar. Kau merayu Ciheng, membuatnya merindukan anaknya, dan menikah. Seharusnya Ciheng menikahiku. Merayu? Aku tidak pernah merayunya. Dia sendiri yang datang ke kamarku. Kalian tidak bisa membedakan benar dan telah membunuh putriku. Aku akan membuat kalian membayar nyawa putriku. Kalian mati saja. Sekarang, yang seharusnya mati mengenaskan adalah kamu. Temui putrimu. Ini di luar rumah keluarga Jin. Bukankah aku sudah mati? Kenapa aku di sini? Aku ternyata bereinkarnasi. Terlahir kembali di hari ulang tahun Miao Miao. Miao Miao. Miao Miao, tunggu ibu. Semua belum terlambat. Hidup lagi. Mama pasti bisa menyelamatkanku. Mama. Aduh, kenapa ceroboh sekali? Jatuh lagi? Jangan main-main, cepat bangun. Maaf, Mama terlambat. Mama sepertinya baik-baik saja. Ran-Ran, kau ke pintu dulu. Mama akan menyusulmu nanti. Ikut aku ke balkon. Kak, kenapa harus ke balkon? Kami cuma bercanda dengan Miao Miao. Tidak ada apa-apa. Kenapa harus ke balkon? Lagi pula, balkon itu tidak baik. Pergilah. Berani-beraninya kau tidak mendengarkan. Ah, barang antiku. Harganya 10 juta. Kau, hentikan. Ah, aku tidak peduli.
Jangan pukul. Kamu, hentikan. Berhenti bermain-main di kapal. Ini sangat berharga. Aduh, kau berani memukulku? Jangan halangi aku. Kinsue, kau gila? Beraninya kau memukul ayah? Kau menghancurkan banyak barang di rumah kita. Apa kau mampu menggantinya? Ah. Rumah ini milikku. Aku bisa melakukan apapun sesuka. Kau, sebenarnya mau apa? Sudah kubilang. Kalau begitu aku ke balkon. Sudah kubilang. Kalau begitu aku ke balkon. Cepat pergi. Aduh, cepat sana. Matahari ini. Begitu fokus melihat Miao Miao. Kau masih ingin membunuhku? Kau masih ingin membunuhku? Masih berbohong? Miao Miao, bagaimana kita tega melakukan itu padanya? Kami tidak. Ah. Turunkan aku. Papun. Pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Lalu matanya menghilang. Cepat minggir. Mama, kita tidak tinggal di sini lagi? Miao Miao, maafkan aku. Mama, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ayo, kita ke rumah nenek. Mama, aku agak takut pada nenek. Miao Miao, ingat ini. Mulai sekarang, biarlah mereka yang takut. Di kehidupan sebelumnya, demi memberi keluarga yang utuh, aku selalu bersabar. Di kehidupan ini, aku akan membuat semua orang yang menyakiti kita membayar harganya. Sekarang bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Hei, Su Heng. Hari ini, mereka merusak bahkan ingin membunuhku dan ayahku. Presiden Huo, ini sekolah Suping. Aku ingin melihat apa yang dilakukan wanita gila ini. Siapa yang menyuruhmu membawa teko kecil ini masuk? Aku sudah bilang dia tidak boleh datang ke keluarga Huo. Ah, King King, kamu wanita jalang. Ah. Cepat kembali, aku akan memberimu pelajaran. Aku beritahu kamu, aku dan Huo Shen tidak. Aku tinggal bersama anak-anak di sini, itu wajar. Bu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Nak, Qian Sui mau membunuhku. Apa kamu mau membantuku? Bu, apa-apaan ini? Jin Xin Sui, kamu mengusir seseorang. Dan sekarang menindasku di sini. Sebenarnya apa maumu? Huo Si Heng, lihat aku. Aku mau cerai denganmu, cerai. 2 hari lalu kenapa kamu memohon padaku? Menangis. Bermain tarik ulur di sini? Huo Shen, dengarkan baik-baik. Aku tidak tertarik pada pria tua sepertimu. Lagi pula, rambutmu lebih sedikit dariku, dan diranjang juga tidak becus. Kasih aku Kalau bukan pria tua menjijikan, apalagi namanya, kalau bukan pria tua berminyak, kamu apa? Oke, kamu ini. Kalau kamu sekuat ini, cepat bayar pengacara saja. Ibumu dan wanita jalang, yang satu mengambil nafkahku dan anak-anak, untuk memperkaya diri, yang satu lagi setiap hari menyiksa anakku dan menggoda suamiku. Aku beritahu ya, perceraian kali ini, aku akan membuatmu rugi besar. Mana mungkin? Ibuku dan Yiran, mana mungkin dia melakukan, apa kau mau bilang kau tidak tahu apa-apa? Bajingan! Katanya di sebelahku ada UR. Jangan begitu, aku tidak akan bercerai. Dia bilang ibuku sungguh bukan. Dia bahkan ingin jadi ibu. Aku tidak. Pak Hao, aku sudah setuju bercerai. Kau sedang ulah apa lagi? Sekarang. Justru aku mau tanya, sebenarnya apa maumu? Jangan banyak omong, cepat bayar uangnya. Jangan banyak bicara, cepat bayar. Lalu berikan kompensasi perceraiannya. 1 orang cakap saja. Cukup 1 dari kita bisa menemukan uangnya. Benar atau bohong perkataan Sui? Jika yang kukatakan benar,
Akan kuberitahu. Aku tak ingin membuang sedetik pun untukmu. Cepat berikan uangnya. Bukankah kau bilang kau diperlakukan tidak? Kalau begitu buktikan padaku. Apa gunanya? Bagaimanapun, mata buta bisa diobati, tapi hati buta tak bisa diobati. Jika kau berani bertanya, aku berani jamin, tidak ada satupun orang di sekolah. Ibu berani? Ibu benar-benar mau cerai dengan ayah? Teruskan saja, kalau ibu menceraikanku. Aku takkan menemuimu lagi. Ibu juga tidak mau Miao jadi anak tanpa ayah. Ibu, apakah Miao jadi anak tanpa ayah lagi? Apa ibu tidak tahu malu melakukan perawatan? Tapi kau tidak menyesali apa yang... Apalagi yang akan kau lakukan? Ini adalah aturan keluarga Hu. Perhatikan baik-baik. Kau harus dihukum berat atas kejadian hari ini. Mengerti? Mulut keranjang besar. Pelanggar pertama aturan keluarga ini. Begitu masuk keluarga ini, kau harus hormat kepada orang-orangnya dan tidak boleh menyimpan. Bu, apa yang ibu lakukan? Sudah jam berapa, Bu? Baru bangun? Jam 4. Apa ibu ingin aku mati kelaparan? Bu, aku selesai membereskan semuanya. Sudah jam 3 pagi. Kau harus bangun dan melayani suami dan ibu mertua dengan baik. Ini adalah aturan keluarga Huo. Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan bicara begitu, Bu. Kakak sudah bekerja keras. Melawan. Aturan keluarga Huo. Kau sebaiknya berhati-hati dalam sebaiknya kau bersikap baik-baik. Ingat, di keluarga Huo mulai sekarang. Akulah aturannya. Cepat masuk. Ini aturan baru keluarga Huo. Aturan pertama, di keluarga Huo. Harus patuh pada Nyonya Huo. Aturan kedua, hormati menantu perempuan keluarga Huo. Segalanya sesuai keinginan menantu. Kalau begitu ceraikan saja, jangan keterlaluan. Aturan ketiga. Pria keluarga Huo harus patuh pada 3 ketaat, tidak boleh menyakiti wanita. Kumohon, kau berulah lagi, aku akan pergi, ya, kalau begitu ceraikan aku. Berapa banyak? Tempelkan aturan baru ini di dinding. Setiap orang harus membaca dan menghafalnya. Kalau tidak, tanggung akibatnya sendiri. Mama, ayo. Mama, kamu keren sekali. Mama Miao di mana? Ini yang namanya cara membalas. Membalas perbuatan orang lain. Sudah sering kubilang. Harga Jepang adalah produk feodal perdagangan. Jangan dipakai lagi. Menantu tidak patuh. Anakku juga tidak patuh. Aku tidak sanggup hidup begini. Miao, Mama akan membacakan Andersen favoritmu. Dongeng, Mama. Dulu kamu selalu lengket dengan Papa. Apa jangan-jangan Mama tidak suka Papa lagi? Kita tidak perlu buang waktu untuk orang yang tidak suka kita. Miao, cepat tidur. Mulai sekarang, Miao adalah satu-satunya bagi Mama. Mama juga tidur. Aturan rumah itu memang terlalu banyak. Dulu aku tidak menyadarinya.
Beraninya. Kau. Berani-beraninya. Jin Xiansui, kau memang keterlaluan. Beraninya. Memukulmu itu masih ringan. Aku akan memecahkan Jin Xiansui adalah pamanku, ulang tahunnya setelah akhir tahun. Tapi aku datang untuk minta maaf. Kakak ipar, ada apa? Ahong, lambungmu tidak baik. Aku sengaja menyuapimu. Aku tidak butuh Sudah kubilang aku tidak butuh kepura-puraanmu. Pergi sana. Pergi. Cih, baiklah, kau keluar. Aku. Jin Xingsui, beraninya kau. Akan kuberitahu. Aku, Jin Xingsui, tidak pernah dan tidak pernah menyukaimu. Kalau kau tak tahan, ceraikan. Cepat keluar. Direktur Huo, mengapa Anda di sini? Apa Anda ketahuan? Anda bilang dia harus benar-benar menghindari introspeksi? Sana kerja, bagus. Direktur Huo, ada dokumen yang perlu Anda tangani. Direktur Huo, Anda kenapa? Siapa yang memukuli Anda? Hei, jangan menabrak pohon. Menabrak pohon? Ya, Direktur Huo, pohon yang mana? Aku harus berteriak sekarang. Cukup. Si Heng, kau bilang akan segera menceraikan kakakku. Kau tidak akan mengkhianatiku, kan? Yiran, dulu kau menyelamatkanku. Aku pasti akan menepati janjiku padamu. Aku minta kau pergi tidur. Kau pulang saja dulu. Baiklah. Kau baik-baik saja? Presdir Huo, malam ini kita akan menjamu Presdir Wang dari Huamao di rumah. Turunlah, baik. Ku beritahu. Tapi aku tidak pernah menggodamu. Dan tidak pernah menyukaimu. Jika tidak tahan, Jin Sue. Malam ini ada jamuan, Li Hao. Karena kau tidak mau bercerai. Jangan salahkan aku. Presdir Wang, ini villa saya. Kita sudah lama tidak kesini. Betul, jamuan tahun lalu. Persiapan Nyonya Huo benar-benar sempurna. Benar-benar tak terlupakan. Ya, Nyonya Huo memang sangat bijaksana. Siapa yang bisa? Apa yang kamu bicarakan? Dasar jalan kecil. Entah bagaimana ibumu mendidikmu. Sungguh tak tahu malu. Bunuh saja aku sekalian. Percaya apa? Baru sekarang orang tua mau menemui. Kamu mau dipasangkan dengan siapa? Pak Wang sudah tidak ada. Istri saya cuma punya satu kelebihan ini saja. Loh, Pak Huo bercanda. Ya, kepandaian Nyonya Huo sudah terkenal. Namanya sudah tersohor di mana-mana. Pak Wang, Nyonya Wang, silakan lewat sini. Kurus? Kenapa rumahnya tidak ada tempat untuk menjamu tamu, Bu? Tadinya aku kira Nyonya Huo bijaksana. Tidak kusangka di belakangku ia main besar begini. Kenapa kamu kenal orang seperti ini? Nak, Jin Qiansui. Dia tidak hanya membuatmu jadi peri, dia juga memukulku. Anda harus membela saya. Keluarga Huo adalah keluarga terpandang. Ini, Nyonya terang-terangan selingkuh dari Tuan Huo. Tak tahu malu. Keluarga apa? Tuan Huo, Anda pasti masih ada urusan keluarga. Kami pamit dulu. Maaf, Tuan Wang Kuan, silakan lewat. Bu, ibu cuma pakai baju ini? Ibu tahu ada tamu malam ini, tak berani berpenampilan seperti ini, dan juga memukul ibuku. Sebenarnya apa maumu? Kau. Apa itu suara nyamuk? Hahaha, cukup, Qiansui. Aku bicara padamu, apa kau tidak dengar? Hei, bangun. Kau pikir kau siapa? Hah? Hak apa kau bicara padaku seperti itu?
Apa aku salah lihat? Jin Qinsui berani-beraninya memukulku. Jin Qinsui, ini bukan tempatmu mabuk-mabukan. Kalau tidak tahan, ceraikan saja aku. Oh, Nona Jiang, aku mendadak ingat pintu rumah kami belum. Aku pergi dulu. Ah. Benar-benar tidak tahu malu. Matamu sudah lengket ke orang lain. Keluarga Huo tidak punya menantu seperti ini. Sadar diri dan cepatlah bercerai. Kenapa kau begitu terburu-buru menyuruhku bercerai? Setiap bulan kau hanya memberiku 300 yuan untuk biaya. Anjing di rumah bahkan memakai lebih banyak daripada aku dan... Omong kosong apa lagi ini? Aku yang omong kosong. Sini, lihat ini apa. Kalau bukan karena mahar yang ibuku berikan dulu, aku di keluarga Huo kalian ini sudah kelaparan sampai mati dari... Bu, jangan khawatir. Setiap bulan aku memberimu 3 juta. Kenapa sampai di tangan Jin Qiansui cuma 300 yuan? Lihat dirimu yang tidak berguna ini, masih mau mengurus keuangan rumah. Cepat, berikan kartu banknya pada... Uang di kartu ini adalah biaya rumah tanggaku dan miao-miao. Ibuku. Masih berani membantah. Memberimu 300 yuan sebulan saja sudah berlebih. Aku hanya buang-buang napas. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu kerja keras setiap hari. Makan minum dari ayahmu. Kau malah membantahku. Harus kupukul siapa? Bu, sebenarnya ada apa? Tenang saja, dia cuma anjing gila yang menggila. Aku punya bukti. Tianran, cepat ke sini. Direktur Feng, ada apa ini? Tianran, King Suifei bilang aku memotong uang sakunya. Cepat buktikan itu untukku. Zihong, yang kakakku makan dan pakai di ulasan itu semua yang terbaik. Kalau tidak percaya. Ini catatan pengeluaran kakakku yang diminta cetak sebelum. Kalau aku tidak menyimpannya, ibuku bisa saja difitnah. Kumohon izinkan kau jelaskan ada apa ini. Kalian sekeluarga. Aku akan mengamen di jembatan layang. Sayang sekali. Lagi pula, aku tak perlu menjelaskan apapun padamu. Kamu percaya atau tidak, Jin Qiansui, kamu hanya ingin mengadu domba antara aku dan anakku. Berbohong. Orang yang akan masuk neraka. Tianran, menginaplah malam ini dan temani aku ya. Kamu bilang Su Heng itu. Terserah kamu. Untungnya, kita sudah mengambil kartu banknya duluan. Kalau tidak, Su Heng tahu, bisa terbongkar. Tante, jangan khawatir. Su Heng padanya tidak punya perasaan. Aku harus segera menyingkirkan anak haram miao-miao ini. Tanpa anak, aku lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Sakit? Ada apa? Ada apa? Kehidupan sebelumnya aku. Hidup ini, jangan harap kau bisa menyentuhnya lagi. Jin Qiansui, kau sungguh kejam. Kau tega melakukan ini pada adik kandungmu sendiri. Zimo, kenapa kamu duduk diam? Ayah, Bibi baru saja mencekik leherku. Ayah, Bibi mencekik leherku tadi. Mau membunuhku. Su Heng, aku ingin menyelimutinya. Menyelimuti? Katakan, apa sebenarnya endapan putih di cangkir itu? Bukannya bilang hari ini akan membunuhmu. Tidak, tidak, aku bilang... Ya. Obat tidur? Apa? Si Hong, obat tidur itu untuk ibu mertua. Tidur ibu mertua selalu tidak nyenyak. Aku mungkin salah meneteskan hari ini. Tapi saat aku menyadarinya, aku langsung bergegas kemari. Takut terjadi kesalahan.
Apa itu benar? Tidurku tidak nyenyak, butuh obat tidur. Yan Ran juga tulus berbakti. Jika itu obat tidur, maka bukan masalah. Apa maksudmu bukan masalah? Jika itu benar-benar kamu, gadis kecil ini, kau akan dipenjara. Mengapa tidak kembali ke rumah Jin? Tempat ini tidak cocok untukmu. Aku masih belum bercerai. Ran, aku peringatkan kau, jika kau berani mendekati Miao Miao lagi, gawat! Direktur, wanita ini gila sekali. Berbeda sekali dengan saat dia memarahi pria sebelumnya. Bagaimana menurutmu kita lakukan? Jangan takut. Aku akan membuat Jin Jingsui jadi bahan tertawaan seluruh kota. Saat itu, si Heng pasti tidak akan lagi menoleransinya. Tuan Gu, gawat! Nyonya dan model pria jadi viral. Cepat bereskan. Tuan Gu, apa perlu menelepon Nyonya? Lagi pula Nyonya sekarang begini, dia masih memberimu keuntungan. Mama, kenapa Mama tidak mengangkat telepon Papa? Tidak ingin suasana hati terpengaruh orang yang tidak penting. Bagus Mama, aku mendukung Mama menghadapi media. Wah, pintar sekali. Bersulang, bersulang. Halo, Nona, kau tahu bagaimana cara ke supermarket terdekat? Ada di sebelah sana. Bahaya sekali. Di siang bolong, malah begitu mesra dengan pria. Terima kasih. Kakak, semua hal soal Xiao Xin yang viral itu benar. Sungguh, pria datang silih berganti. Nyonya Huo, kau pakai uang Tuan Huo, apa kau merasa bersalah? Selingkuh saat punya anak. Tidak takut anakmu akan trauma? Kakak, saat kecil, merayu pria itu perbuatanmu. Sekarang kau sudah berkeluarga, jadi, dia memang tak tahu malu. Hari ini, aku akan menegakkan, biar semua melihat wajah aslinya. Orang seperti kalian yang tidak menghargai fakta, sama sekali tak pantas jadi repot. Kakak, aku tahu kau tidak mau diekspos. Tapi kau tak bisa marah karena malu. Kalau begini, bagaimana orang lain akan melihat Jin Jia? Ya, kami ingin mengekspos bahwa kau pelacur. Mengalah, begitu? Menegakkan keadilan, ya? Dan kau, mau bicara apa? Hah? Si Kisue, kau benar-benar gila. Jin Yanran, aku belum cerai, loh. Kau sudah tidak sabar tidur dengan kakak iparmu, dan masih tinggal di rumahku. Biar semua orang menilai. Siapa sih yang sebenarnya tak tahu bukan? Orang ini benar-benar tak tahu berani-beraninya tidur dengan ipar. Bajingan sepertimu di zaman dulu sudah masuk kerangkeng babi. Aku dan ipar tidak ada apa-apa. Ya, dia yang tak tahu malu. Kau mengaku lulusan terbaik Harvard. Padahal kau kuliah di kampus abal-abal pakai uangku. Kau bayangkan kalau ini semua terbongkar. Apa nama baikmu masih akan dihormati? Kalau tak mau orang tahu, diam saja. Aku beritahu ya, kalau bukan karena Miao Miao, sudah dari dulu kuhajar kau babak belur. Selagi suasana hatiku, cepat pergi dari sini. Aku hanya akan bilang sekali, aku tidak selingkuh. Itu kecurigaan. Aku tidak menginginkannya. Sekarang yang tidak ingin bercerai adalah Presiden Hu. Untuk detailnya, kalian bisa bertanya padanya. Tuan Huo, apa Anda dicampakkan istri? Wanita Jin Yin Sui ini sungguh berani, ya? Tuan Huo. Rui. Maaf ya. Hei, Tuan Huo, Tuan Huo. Yanran, jangan khawatir. Masalah kali ini, aku pasti akan membelamu. Aku tak sangka kakak bisa begini. Beberapa hari lalu aku dan ayah memujuknya agar hidup baik-baik. Dia menghancurkan seisi rumah. Sekarang dia menjelek-jelekan aku di depan media. Terkadang aku sungguh takut. Takut dia akan membunuhku. Jangan takut.
Heng paling peduli padaku. Jika Jin Qingsui ingin membunuhmu, Heng takkan diam saja. Nyonya, Nona, makanan sudah siap, bisa turun untuk makan. Matahari terbit dari barat. Ibu, aku lapar. Ayo. Pergi lihatlah. Ya. Kakak, mulai sekarang kita akan tinggal serumah. Mohon bantuannya. Makanlah. Ayo, miau miau. Terima kasih, Mama. Mama juga makan yang... Miau miau, ambilkan sayur untuk nenek. Bibi, cepat bangun. Bibi, Mama. Nenek pingsan. Panggil 120. Miau miau, nenek cuma bercanda denganmu. Tidurlah lagi, ya. Ma. Mama, kenapa? Ma. Sanhao. Izinkan aku. Membunuhku. Akting lagi, akting lagi. Hei, aktingmu tidak ada habisnya. Kau. Ah. Cepat panggil. Bibi, cepat bangun. Bibi, cepat bangun. Jin Qingsui, apa kau ingin membunuh ibu? Omong kosong apa yang kau katakan? Kalau begitu, ayo ke rumah sakit. Kita lihat apa aku salah menuduhmu. Bagaimana, ibu baik-baik saja? Harus lebih banyak istirahat. Aku alergi susu. Menantuku setiap hari memasukkan susu ke masakan. Dalam keseharian, harus menjauhi alergen. Terima kasih, dokter. Jin Qingsui yang melakukannya. Dia memasukkan susu saat masak, lalu menyuruh Miao Miao memberikannya ke ibu. Ibu yang berhati lembut langsung memakannya. Wanita ini sungguh kejam. Dia bukan hanya ingin mencelakaiku, dia juga ingin membunuh ibuku. Kau harus menceraikannya. Wah, tempat ini lebih ramai dari pasar. Kau tidak kaya. Hei. Kau gila? Baik, kau gila. Bibi, kamu baik-baik saja? Pilihanmu. Harus membunuh ibuku dulu baru kau puas, bukankah dia alergi susu? Sesuai keinginannya, aku sudah menyuruhnya sujud, kamu benar-benar tidak bisa diam. Sekarang, kalau dia benar-benar alergi susu, pada saat ini, dia pasti sudah bertemu ayahmu di bawah sana. Ibuku sebelumnya sudah bilang berkat dibuat sengaja untuk mencelakai. Apa semua itu palsu? Qingsui, nomor 4. Mungkin ibu hanya tidak alergi pada botol susu ini saja. Kalau benar-benar alergi, akibatnya tak terbayangkan. Aduh, kepalaku sakit sekali. Semoga dia ingin membunuhku. Apa kau tidak mau mengurus ibumu? Aduh, nasibku sungguh malang. Benar, sudah berkali-kali. Kalau tidak tahu, bisa-bisa mengira kakak sengaja melakukan. Menurut peraturan keluarga Huo kami. Bagaimanapun juga, dia sekarang masih menantu keluarga Huo. Kalau dia salah, dia harus minta maaf. Kalau dia tidak minta maaf, aku akan bawa megafon besar dan dengan genderang dan gong, membongkar penindasan mertua. Akan kupublikasikan. Jin Sui, hari ini kamu memang salah. Minta maaflah pada ibu. Baiklah, kalau begitu, aku akan siapkan hadiah besar untukmu. Terima kasih.
Bagaimana hatiku bisa secepat itu menerimamu? Tadi kamu mau bilang apa? Kiki, aku sudah tanya pembantuku. Aku tidak memasak hari ini. Aku ingin minta maaf padamu atas nama ibuku. Kalau begitu, permintaan maafmu ini terlalu terlambat. Qin Sui, aku tahu banyak hal di masa lalu pasti cuma kesalahpahaman. Beri aku waktu. Aku akan selidiki sampai... Penderitaanku di keluarga Huo kalian selama ini, penderitaanku lebih dari ini. Kau mau selidiki atau tidak ada artinya bagi... Yang kuinginkan, hanyalah mengambil kembali semua yang jadi milik. Mama, kita mau kemana? Kita mau cari penabuh genderang, lalu membuat dia minta maaf pada nenek dengan genderang. Bibi Jin Kingsui bilang dia akan minta maaf pada kita di depan umum. Dia suruh kita menunggunya di gerbang kom. Nah, baru begitu lu. Akhir-akhir ini dia terlalu sombong. Kali ini, kita harus memberinya pelajaran. Tian Mau, lihat. Apa itu? Ibu mertua jahat San Lixia menindas menantu. Menyiksa cucu. Lo Huan, cepat datang dan hadapi dia. Berhenti. Jangan teriak, jangan teriak. Kalian teriak-teriak up, cepat turunkan spanduk itu. Kakak, bagaimana kamu bisa melakukan ini pada Bibi? Dia kan ibu mertuamu. Jin Yanran. Kamu pada ibu kandungmu saja tidak semudi ini kan? Begitu niatmu jadi selingkuhan muncul. Kukira mereka berdualah yang ibu mertua dan Oh, ternyata bukan. Apa benar ada adik seperti ini? Ayo, lanjutkan menabuhnya. Aduh. Jin Anren, aku ingin kau berlutut dan minta maaf di depan umum. Berlutut dan minta maaf. Jika tidak, kau tidak boleh pergi. Aku baru pertama kali melihat yang seperti ibu mertua dan adik ipar. HMPH, Hong Mu. Kau baik-baik saja? Jin Qingshu, apa kau harus membuatnya mati baru puas? Oh, begitu berharganya ya, sama sekali tidak ada ketulusan. Maaflah, prioritas utama sekarang adalah menyelamatkan jika terjadi sesuatu yang apa kalian sanggup menanggungnya? Orangnya sudah pingsan, apalagi yang kau inginkan? Lupakan, aku akan memberi pelajaran. Saat ini juga, aku akan membuat mereka membayar mahal. Jin Yanran, kali ini kubiarkan. Tapi kau ingat ini baik-baik. Aku bukan lagi Jin Qingshu yang dulu. Jika aku memergoki kau mencoba menyakiti aku dan Miao Miao lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Cukup. Bibi, silakan minum teh. Aduh, kemarin si Jin. Kak Qin ribut-ribut di kompleks. Bikin malu saya banget. Nggak apa-apa, Bibi. Paling buruk, kita nggak tinggal di sini lagi. Ku dengar dari si Hong. Keluarga Huo masih punya rumah lama, kan? Oh iya, ada rumah lama. Rumah lama itu memang agak terpencil. Tapi masih tenang dan asri. Lingkungannya, perabotannya, semua saya sendiri yang memilihnya, loh. Bertahun-tahun ini, saya sudah habis banyak uang di sana. Miao Miao, bawa mainanmu, nanti mama menyusul. Oke, mama. Andai papa juga bisa main denganku, pasti seru. Papa ini nggak becus. Mama ganti yang baru buatmu. Mama baik, pasti akan menemukan yang mama suka. Ayo, anak pintar. Tiap hari kamu ajari anak omong kosong apa sih? Hari ini pergi belanja. Pakaianmu ini. Sama semua. Cepat kembalikan saja. Air kloset dan air teh sama-sama air. Kurasa kau bisa minum air kloset saja nanti. Asalkan tidak mati kehausan. Ayah mertua baik-baik saja? Tidak ada tempat sampah. Kalian Jin Qingsui, tutup mulutmu. Cukup. Kakak, jangan bunuh aku. Jin Yanran,
Enyahlah dari negara ini. Nomor 4, apa yang kau katakan? Jelas-jelas dia. Dia yang ingin membunuhku. Kau bilang aku ingin membunuhmu? Baiklah, kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Lepaskan aku, Jin Sui. Kau benar-benar mencekiknya. Cukup. Kenapa? Kau kasihan. Hari ini, demi kau memanggilku, aku sudah berulang kali mentolerirmu. Semua yang terjadi tadi kulihat dengan jelas. Sampai kapan kau akan terus berakting? Si Hua, jika kau ingin menyalahkan, salahkan. Karena kakak selalu menggangguku. Aku tak bisa melawannya, jadi aku selalu mengira kau wanita baik hati. Tak kusangka kau begitu licik. Dasar bodoh. Zihao, Zihao. Zihao, kau tidak bisa dulu aku terluka rahimku karena menyelamatkanmu. Seumur hidupku, selain dirimu, tidak akan ada yang menerimaku lagi. Yuewe, tenang saja. Keluarga Huo akan bertanggung jawab padamu. Sialan, bicaralah. Memang aku berutang pada Jin Yanran. Ini dosaku. Aku menantikan Sui Yun. Di hati Huo Siheng hanya ada Jin Yanran. Suan-suan. Sudah selarut ini, kau mau kemana? Apa urusanmu? Lebih baik kau pikirkan baik bagaimana cara membalas budi kekasih. Suan-suan, aku tidak tertarik pada permainan 3 orang. Segera tanda tangani perjanjian cerai itu. Sampai jumpa, Pam. Miao Miao, kamu bicara apa? Hanya orang yang bersama ibu. Baru bisa kupanggil ayah. Kalau ibu tidak mau bersamamu lagi, aku harus memanggilmu paman. Sue-sue, dulu. Kau benar-benar punya akal juga ya. Banyak sekali orang yang mau baik padaku dan Miao Miao. Aku beritahu ya, Huo, tanpamu, kami juga bisa hidup dengan sangat baik. Kian Sue, kau masih saja galak. Kau harus tunduk. Lagi pula aku tidak dijual kepada. Lagi pula, aku tidak terbiasa tidur bertiga. Huo Zong belum selesai menghabiskan uang untukku. Baiklah, wanita gila seperti ini, untuk apa kau menahannya? Cepat suruh dia pergi. Hei, Nianyo. Jin Pinsue sebelumnya memohon padaku agar jangan menghukumnya. Tapi sekarang berbeda. Orang ini punya niat jahat. Zihao, kau dan Yanran, istirahatlah lebih awal. Aku. Sihang, masuklah sebentar. Kenapa kau tidak pergi? Aku akan menahan hadiahmu. Ini masalah pertunangan. Sihang. Wah, tempat ini mewah sekali. Selama bertahun-tahun ini, San Lixia ternyata mengorupsi uang kita sebanyak ini. Mama, apa kita benar-benar bisa tinggal di sini? Tentu saja. Hei, anak campuran dari mana? Cepat keluar. Kamu ini mau apa? Mau apa katamu? Nyonya besar menyuruhku mengawasimu mengepel. Kamu berani-beraninya bermalas-malasan? Ibuku tidak bermalas-malasan. Dia sudah mengepel 2 kali. Jangan bohong terus. Sudah tidak disayang ayah, tidak disayang nenek, tidak. Apa yang kamu pelototi? Mau menakuti siapa? Dan kamu, anak campuran ini? Jaga mulutmu. Kalau berani menusukku lagi, aku akan membuat bibirmu jadi seperti... Kamu berani memukulku? Aku. Aku apa? Anak kecil jangan ikut campur, bodoh. Bagus kau wanita jalang, nenek tidak akan membiarkanmu. Aduh. Tolong, Nyonya. Aku salah, ampuni aku. Masuklah. Bawa semua ini keluar. Siapa itu? Karena uangku yang dipakai untuk maka kembalikan semuanya. Tidak bisa dibawa. Tidak bisa dibawa. Ini barang antik. Jangan dibawa. Diam. Sekarang kita kaya. Mama akan mengajakmu jalan-jalan, oke?
Halo? Nyonya tua ada? Hahaha, cepat kemari dan lihatlah. Nyonya tua, aduh. Apa yang terjadi padamu? Dipukul oleh Nyonya. Kau sudah 30 tahun di rumah kami, apakah dia bisa memukulmu? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak masalah jika sedikit menderita. Salahku, tidak berguna, meskipun tidak membeli apa-apa. Bagaimana selimut pun diambil. Halo, Bu. Nyonya tua. MA. MA. Cucuku. Kau jangan lepaskan wanita jalang itu, MA. Terima kasih. MA, mau makan apa? MA, jangan makan lagi. MA, kue ini kelihatan enak sekali. Nanti ibu belikan yang lebih besar dan enak, baik, ya? Tidak apa-apa. Hidangkan semua menu andalan restoran kalian. Wah, MA, ini terlalu mewah. Xiao Miao, hari ini aku makan sepuasnya, ya. MA, terima kasih. Apa-apaan ini? Jin Qinjuan, kau jual semua pajangan kesayangan ibuku. Dan di sini kau makan-makan seenaknya. Apa masalahnya kalau aku makan pakai uangku sendiri? Kau sungguh berani membela diri. Apa ini uangmu? Tuan Huo, antik-antik itu kubeli dengan uang belanja yang kau berikan padaku. Kalau tidak percaya, cek saja tagihan ibumu. Apa? Ayah. Bukan, paman. Ibu. Jangan bertengkar. Miao Miao, ada apa? Miao Miao. Kenapa tanganmu banyak luka? Ya. Ya, nenek yang memukulnya. Apa dia sejahat itu? Mana mungkin nenek memukulmu? Ming Ming tidak bohong. Nenek menyuruhku dan ibu mengerjakan banyak pekerjaan rumah setiap hari. Kami sering tidak makan sampai kenyang, sungguh. Apa yang kau katakan itu benar. Sebelumnya, kalian menanggung begitu banyak penderitaan. Presdir Huo, jika kau tidak mempercayaiku, untuk apa kau datang mencari kami lagi? Miao Miao, ayo pergi. Miao Miao, kau. Ayah, nenek terus menyiksa aku dan ibu. Miao Miao bersumpah demi Tuhan. Kalau Miao Miao berbohong sedikit pun, biar aku tidak bisa bertemu ayah dan ibu lagi. Amit-amit. Miao Miao, jangan bicara. Mama sudah pernah kehilangan kamu sekali. Kali ini, Mama pasti akan melindungimu dengan baik. Papa, lihat. Jinting Sue, kenapa kamu bertengkar lagi dengan ibuku? Kali ini, kamu harus... Nomor 4, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Aku bahkan tidak melakukan apa-apa padamu. Bagaimana? Kamu pikir Zhang Wei bisa lolos setelah menghinaku hanya karena Sheng Peng? Aku tidak. Ini tempat Mama memukul. Kamu masih saja... Ini menyedihkan bagiku. Sudah 500 tahun. Bekas luka ini. Bekas kecelakaan 15 tahun lalu. Kecelakaan 15 tahun lalu.
Jangan-jangan yang menyelamatkanku dulu adalah Jin Qingxuan? Presdir Huo. Presdir Huo, kenapa Anda harus bersandiwara di... Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan itu tidak ada. Sebelum masuk, aku salah. Aku tidak tahu kalian menderita begitu banyak penderitaan. Pak Huo, sekarang kau bilang semua ini padaku. Apa gunanya? Aku janji akan bersikap baik padamu dan Miao menyembuhkan luka di hatimu. Beri aku satu kesempatan lagi. Pak Huo, dulu waktu aku peduli, kau mengabaikanku. Sekarang aku putuskan untuk menutup hati dan tak peduli lagi padamu. Tapi kau malah terus mengejarku. Kau sungguh konyol. Ayo kita pergi, Qin. Aku salah paham padamu sebelumnya. Aku yang salah. Ayo pulang, ya? Pulang untuk apa? Untuk melihatmu dan kekasihmu bermesraan? Atau terus menahan ibumu menyiksa aku dan putriku? Kalau tidak pulang, bagaimana aku bisa Tidak perlu. Ayah dan ibu bilang dia ingin hidup sendiri. Kita akan pindah ke kota lain nanti. Ini sama sekali tidak boleh. Kakiku sendiri yang menentukan. Aku mau kemana saja, kau tak bisa melarangku. Hei, kau. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Bawa Miao pulang. Sekalian selidiki kejadian 15 tahun. Huzi, kau bajingan. Turunkan aku. Aku tak mau pulang dengan... Ah, kau ini anjing ya? Kenapa menggigitku? Kau sengaja membuatku kesal. Ini bukan cuma tangan. Aku tahu, lepaskan aku dulu. Huo Xilan, lepaskan aku. Lepaskan. Tuan Huo, sejak kita menikah, kita tak pernah tidur bersama. Kau tak bisa begini, ini sudah bukan setahun 2 tahun. Hari ini kau mau melakukan apa? Aku tak becus, ya? Hari ini akan kubiarkan kau lihat sendiri. Baiklah, kau sendiri yang menawarkan diri. Baiklah. Aduh, sudah, aku tak main-main lagi. Kau tak mau main lagi? Aku serius denganmu. Kau bilang aku tak becus, kan? Hari ini akan kubiarkan kau lihat. Siapa sebenarnya yang tak becus? Oh, aku tarik kata-kataku barusan. Iya deh, kamu jago. Sekarang di belakang. Aduh, Direktur Huo. Jangan gegabah begitu, dong. Jemput aku. Hei, apa dia masih di sebelah? Nyonya Hou, jangan khawatir. Aku punya ide bagus. Aduh, sudah selarut ini. Kenapa dia belum pulang juga? Tidak bisa, tidak, aku harus segera pergi melihatnya. Kamu tunggu saja baik-baik di... Nyonya, hati-hati. Hari ini kamu jangan coba-coba mabuk. Aku cuma dapat 6. Kau menantangku. Aku cuma bilang yang sebenarnya, kenapa disebut menantang? Aku ini orangnya tangguh. Aku dapat nilai penuh. Aku tak... Jin Qingxue ini benar-benar semena-mena. Dia berani-beraninya menjual pajangan kesayangan Anda. Anda harus memberinya pelajaran yang si Heng itu menyayangiku. Kali ini dia pasti akan mengusir jalan Kim Qingxue itu. Dari keluarga Huo. Tuan Huo sudah pergi begitu lama. Kenapa belum kembali? Jangan-jangan dia disulitkan oleh Kim Qingxue? Putraku, aku tahu. Dia pasti sedang menghukum jalan kecil itu sekarang. Hari ini aku akan membuatmu merasakan.
putraku. Tiba-tiba hari ini hanya bisa lulus dengan pas-pas. Baik. Zihao, kenapa kamu tidak kembali ke rumah tua? Kim Qiansui tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Ah, aku baik-baik saja. Mulai sekarang kamu kembali saja ke rumah tua dan Zihao, apa maksudmu? Apa kamu mengusirku? Apakah Kim Qiansui mengatakan sesuatu kepadamu? Bu, aku tahu semua yang kamu lakukan pada Kim Sui. Aku bisa tidak mempermasalahkan, tapi tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tuan Huo, Anda pasti salah paham. Kim Qiansui yang selalu menindak. Kim Qiansui juga milik kalian. Jika kamu masih ingin tinggal di atur saja. Ya, Pak Huo. Aduh, kenapa nasibku begini sial? Menantu menindas anakku, kau malah mengusirku. Dosa apa yang telah kulakukan? Kenapa kau pulangkan wanita tua itu? Oh, ya. Nyonya, minggir sebentar. Hei. Tidak, aku harus minta Jisinran membantumu. Pak Huo datang lagi? Pak Huo tidak takut mati kelelahan? Jika kau merasa ruang gantinya kurang teliti, maka aku bisa pergi. Tak peduli kau di mana. Bibi, jangan rugi. Yanran. Si Heng. Dia terpesona jalan Jin Qiansui itu. Tidak mau cerai. Malah mengusirku. Benar, aku sudah bertahun-tahun dengan Nyonya. Baru kali ini melihat Pak Huo begini. Jika begini terus, keluarga Huo akan jadi milik Jin Qiansui. Yanran, kali ini kau harus membantuku. Singkirkan Jin Qiansui dari keluarga Huo. Momo, aku tidak tega melihatmu seperti ini. Tenang saja, aku pasti akan membantumu. Yanran, setelah si Heng bercerai, aku akan membuatnya menikahimu dengan megah. Tapi untuk menyingkirkan Jin Qiansui sepenuhnya, perceraian, maksudmu? Kau memang pintar. Pantas saja kau murid terbaik. Lalu kali ini, bagaimana dengan... Apakah ini masih Huo Si Heng yang ku kenal? Bagaimana kalau tenaganya benar-benar sekuat itu? Tidak, tidak. Aku kan istri yang baik. Sudahlah. Pak Huo. Aku lelah, aku mau tidur. Baiklah, kalau begitu, hari ini. Kita berendam dulu saja. Apa karena aku gigit? Ah, tunggu. Aku tidak bisa. Begitu cepat bereaksi. Cepat sekali kau kirim. Siang itu kau melepas baju. Aku cuma mau bantu obati lukamu. Kau salah paham. Kau tidak seharusnya menggigit sekeras ini. Ah, lukaku ini. Dibanding luka-luka yang kau alami sebelumnya, ini bukan apa-apa. Halo. Presiden Huo, pesta koktail besok. Apakah Anda akan mengajak Nyonya? Siapkan gaun malam. Minta staf mengantarnya. Pesta koktailmu itu, kau ikut denganku. Jika kau tidak pergi, aku jamin, kau akan menjadi orang paling mempesona di pesta itu. Aku di keluarga Huo ini, hanyalah wanita tanpa pendidikan. Bawahan yang hanya tahu menyajikan teh dan air. Jika aku pergi, aku hanya akan Xin Sui. Aku sudah berjanji pada direktur, berikan aku kesempatan. Aku akan membuat semua orang di pesta itu mengenalmu. Kau memang istriku, Huo Sihan. Kenapa aku harus mengubah perkataan ini? Jin Qiansui, apa kamu tidak punya otak? Lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Huo Si Heng,
Lebih baik pikirkan cara membalas budi. Pestanya, aku bisa. Tapi perkenalan, lupakan saja. Lagi pula, ganti sewaktu. Hanya bicara kosong. Aku akan membuat si Pu. Dialah kebanggaan keluarga Huoku. Apa yang kamu lakukan? Selera kita. Jaket bulu angsa yang dipilih pun modelnya sama. Siapa yang seleranya sama denganmu? Siapa yang punya selera sama denganmu? Menjijikan. Kakak benar-benar berusaha keras ya. Walaupun tak sanggup beli, tak perlu membuat barang palsu seperti ini, kan? Ini pemberian ayah untuk ibu. Mana mungkin ini palsu? Miao Miao, kamu bahkan belum pernah pakai baju yang pantas. Tak usah belain ibumu. Apa tak malu? Jelas sekali. Karena ibu, baju apapun tetap lebih cantik dari tante. Tapi dia berani juga. Berani-beraninya pakai gaun yang sama dengan Nona Jin. Nyonya Huo belum pernah ikut militer. Ku dengar dia diperbudak di keluarga Huo. Kelihatannya itu benar. Benar-benar meniru dengan buruk. Tak layak dipamerkan. Kakak, kuanjurkan kau lepas saja baju ini. Aduh, cerobohnya aku. Aku lupa kau tak punya gaun lain. Hahaha. Ah, ibu, ini indah sekali. Bagaimana mungkin? Mengubah gaun secepat ini? Pernah memenangkan bahkan Jin Yanran, pemenang penghargaan, Jin Qinsue, sebanyak apapun tipuanmu. Tak akan bisa mengubah kedudukanmu. Sayang, kenapa panik? Coba katakan, seluruh tubuhmu ini. Benarkah? Jangan mengoceh di sini. Kalau kamu bicara jujur. Jin Qinsue di depan umum. Aku tak percaya kau berani berbuat apa-apa. Aku memang tak berani. Tapi bagaimana kalau wajah cantikmu ini bisa rusak? Ada 7.000 orang yang bertindak jujur dan tak ada yang perlu diakui. Kalau begitu, kau salah di antara kita berdua. Baju siapa yang palsu? Aku yang palsu? Aku yang palsu. Shin Qisu, dasar gila, cepat jauhkan gunting itu. Lalu kenapa kau memakai baju yang sama denganku? Aku akan segera menikah dengan si Heng. Gaun satu-satunya di dunia ini seharusnya ada padaku. Kau tak punya hak untuk apa? Direktur Huo akan bercerai dengan Nyonya Huo? Aku tak tahu. Dulu kulihat laporan bilang Jin Yanran jadi selingkuhan untuk naik pangkat. Pantas saja Nyonya Huo begitu. Aku baru pertama kali melihatnya. Orang tak tahu malu seperti ini. Kamulah yang tak tahu malu. Menantu yang diakui keluarga Huo saya hanyalah Jin Yanran. Hanya gadis bangsawan berprestasi seperti Yanran yang pantas untuk keluarga Huo saya. Keluarga Huo saya setuju Jin Qinsue masuk. Karena dia sengaja hamil anak si Heng. Jadi, gadis kecil itu anak haram? Pantas saja keluarga Huo, ternyata dia dijebak. Kasihan sekali. Kamu bilang Jin Yanran gadis bangsa. Kalau begitu, saya tanya, di mana sisi bangsawannya? Tentu saja. Dari universitas. Dan juga pemenang hadiah emas desain. Tidak sepertimu yang bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Sebenarnya, saya tidak ingin mempermalukan kalian di depan. Tapi kalian begitu berkeras. Jangan salahkan saya. Data kalian sudah lama saya sebarkan. Data apa? Data apa? Jin Qinsue, jangan berlagak di sini. Aku sarankan kau segera pergi dari pesta keluarga Huo. Bibi Huo sendiri yang mengusirmu. Apa hakmu untuk tetap di sini? Hari ini, aku ada atau tidak di kalian. Pasti dipermalukan. Semuanya, lihat ponsel kalian. Astaga, Nona sulung keluarga Jin, Jin Yanran.
Kualifikasi akademiknya di media sosial ternyata palsu. Ternyata dia lulusan universitas abal-abal. Dia selalu mengaku sebagai murid teladan. Sungguh memalukan. Jin Yanran, aku kerja keras demi sekolahmu. Tapi kau malah menghamburkan uangku. Dan berakhir di universitas abal demi memalsukan identitas nona terhormatmu, tapi menipu publik. Yanran, kenapa kau menipuku begini? Huangmo. Aku tidak menipu. Aku dari kampus cabang Institut Teknologi Universitas Harvard. Tapi semua beasiswaku asli. Yanran, meski ada sedikit kesalahpahaman soal gelar ini, tapi dia penerima penghargaan emas kemajuan. Bodoh sekali. Tak tertolong. Mama, kau sungguh makin hebat. Miao miao, sayang, Mama nanti akan makin hebat. Jadi pohon besar untuk melindungi dari angin. Lanjutkan. Kau lumayan cantik pakai gaun ini. Itu berkat gaun pemberian Presdir Huo, kan? Gaun ini kupilih dengan cermat. Hanya saja, kau tidak mau berputar. Itu harus tanya kekasih kecilmu. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan merobek gaun ini di depan umum. Bagaimana aku tahu apa yang terjadi pada kekirinya saja? Kenapa malah menginjakku? Nomor 4, kau tidak apa-apa? Bagaimana bisa kau juga memakai gaun ini? Nomor 4, aku cantik pakai ini? Jadi kau pikir itu akan semagis itu? Aku jawab, bagaimana kau juga memakai gaun ini? Aku baru saja membelinya di mall. Sinranran, singkirkan niat licikmu. Pak U, jangan salahkan aku kalau kasar padamu. Si Hong, kau benar-benar tidak peduli lagi padaku? Lalu, bagaimana dengan janji kita? Kalau begitu, aku sangat berterima kasih kau menyelamatkanku saat itu. Berapapun uang yang kau mau, akan kuberi. Aku tidak mau uang. Aku hanya menginginkanmu. Aku hanya menginginkanmu, itu cukup. Apa yang kulakukan? Kinsu, kau benar-benar punya kemampuan hebat. Tapi jangan terlalu bangga dulu. Posisi Nyonya Huo cepat atau lambat akan jadi milikku. Pak Hu, bagaimana situasinya? Semuanya sudah diatur. Masalah 15 tahun lalu. Bagaimana perkembangannya? Sudah ada petunjuk, Pak? Aku ingin segera tahu kebenaran masalah itu. Baik. Halo semuanya, selamat datang di pesta koktail keluarga Huo. Selanjutnya, mari kita lihat kembali momen-momen indah keluarga Huo. Mari lihat layar. Teriak. Teriak, kau tak bisa meninggalkanku. Dulu, itu demi harga diriku. Rahminku terluka. Seumur hidupku ini, selain dirimu, tak ada yang akan menerimaku lagi. Apa? Jin Yanran mandul? Ini sebabnya keluarga Huo tak bersekutu dengan keluarga Jin. Cepat matikan. Mengapa kalian biarkan semua tahu aku mandul? Jangan kalian percaya. Jangan percaya. Mereka semua omong kosong. Omong kosong. Cepat urus. Aku sungguh ingin melihat. Jin Qiansui, aku tahu kau tak menyukaiku. Tapi kau tak perlu sejahat ini, kan? Kini aku jadi bahan tertawaan semua orang. Sekarang kau pasti puas, kan? Jin Yanran. Ini fitnah besar. Sebenarnya, siapa yang melakukan ini? Kau tahu lebih jelas dariku. Jin Qian, kau jalan kecil. Kau hanya ingin mempermalukan keluarga Huo, kan? Yang mempermalukan keluarga Huo itu kalian. Momo, jangan bicarakan dia lagi. Bagaimanapun, dia tak akan mengaku. Jika terus begini, semua orang akan menertawaiku. Tak kusangka, hati Nyonya Huo ternyata begitu kejam. Dia bahkan membongkar aib adiknya di depan umum. Apa yang keluarga Jin lakukan sampai melahirkan putri seperti ini, hanya membuat malu besar. Hari ini kau terus menyudutkan Yanran, baiklah. Membuatnya tak bisa berkutik. Tapi hari ini, kalau aku tak menghajar, cukup.
Baiklah, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Menantu, apa yang kau lakukan? Si Hou, cepat lepaskan. Huo Xiheng. Dia bahkan membantuku. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai keluargamu beremosi seperti di luar masih terlalu pagi. Apalagi yang perlu diselidiki? Hanya orang wanita sejahat itu yang bisa melakukannya. Kau menyiksa cucu kandungmu sendiri. Siapa sebenarnya yang Anda tidak mungkin begitu? Nyonya Huo bilang nyonya besar menyiksa cucu kandungnya. Kulihat anak itu ketakutan. Ini pasti benar. Diam. Bei, semua ini salahku. Aku mempermalukan keluarga Jin, membuat Anda jadi bahan omongan. Untuk apa orang sepertiku hidup? Aku seharusnya mati saja. Bagus, mejanya di sana. Tabrak saja, mati, biar beres semuanya. Aku akan wujudkan keinginanmu. Pergi, sana. Aku akan langsung menabrakkan diri sampai mati. Cepat lepaskan aku. Di pesta keluarga Huo kita, tidak boleh ada korban jiwa. Kenapa kau terburu-buru? Qin Anran, tabrak saja. Mau ku bantu? Kakak. Aku tahu kau sangat membenciku. Pasti sudah lama ingin aku mati. Kau berkali-kali menggoda suamiku. Menyiksa anakku. Kau memang pantas mati. Itu cuma sedikit jus tomat saja. Itu nasi. Qin Sui, masalah ini akan kuusut tuntas sendiri. Sebelum itu, jangan berulah lagi. Kalau begitu, kau urus saja adikmu. Jangan biarkan dia menggangguku lagi. Aku tidak tahu aku akan berbuat hal di luar batas apa. Jangan berbuat bodoh lagi, ya. Sekarang aku jadi bahan tertawaan semua orang. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Ini obat antidepresan. Sejak Yanran dibatalkan pertunangannya oleh keluarga Huo, kondisi mentalnya tidak baik. Sekarang ia diolok-olok orang-orang Yuncheng. Aku mengkhawatirkannya. Nyonya besar Hou. Yanran tidak bisa punya anak karena menyelamatkan Si Heng. Tolong selamatkan dia. Kalau sampai ada gunjingan, hal buruk terjadi, reputasinya akan hancur. Lebih baik kau katakan, biar Huo Si Heng langsung menikahi Yanran. Bukan tempatmu bicara. 4. Kau harus bertanggung jawab pada Yanran. Bu, meski Jin Yanran pernah menolongku, tapi aku sudah menikah dengan Jin Qian. Bagaimana aku bisa Huo Si Heng ternyata di depan umum menolak memberi Jin Yanran status. Zihao, kau awalnya akan menikahi Yanran. Kalau bukan karena Jin Qian Sui melihatmu belum menikah, bagaimana dia bisa masuk ke keluarga Huo? Ternyata Jin King Sui memang naik pangkat dengan cara tak pantas. Tak kusangka Jin King Sui tak tahu malu begitu. Pantas saja CEO Huo tidak menyukai si jalang kecil ini. Rasakan, aku bukan jalang kecil. Ibu juga tak tahu malu. Anak kesayanganmu menggonggong seperti anjing. Berani berbuat, tapi tak berani dibicarakan? Sial! Akulah yang selalu ingin bercerai. Persetujulah sesegera mungkin. Selama ini aku sudah terlalu banyak dikambing hitamkan. Mari kita bercerai. Aku juga tidak ingin. Paling jelas, menurutmu siapa? Aku sudah berusaha keras mengungkap kebenaran. Kenapa kau tidak mau berkorban untuk hubungan kita? Takut salah paham? Karena kau ingin bercerai. Maka mudah saja. Guo Zihong, kau bilang aku harus memberimu kesempatan. Agar aku menjadi orang yang paling menonjol di pesta itu. Karena itu masalahnya. Seharusnya aku tidak menaruh harapan apapun pada. Bagus, sangat bagus. Ya Tuhan. Oh Mia, ibu tahu kau juga tidak ingin aku bercerai dengan ayah. Tapi ibu, Miao Miao, aku mendukungmu. Sekarang kau hidup lebih indah dan bebas.
Dulu kau hidup terlalu dingin. Kalau begitu, kalian cepatlah berkemas. Cepat pergi. Kalian ibu dan anak yang tak tahu malu, tidak pantas berdiri di sini. Bahkan di pesta mewah seperti kita ini, kalian pecundang ini. Heh, pecundang? Dia tidak pantas berdiri di sini. Rasakan. Jika kakakmu berani bicara lagi, itu bukan cuma beberapa tamparan lagi. Sebenarnya, kau benar-benar sudah gila. Siapa yang tidak datang? Cucu. Miao Miao, kenapa tiba-tiba ibu bercerai sekarang? Ibu bercerai tidak ada salahnya kok. Lagi pula Zhang Jie buta mata. Aku tidak keberatan dia jadi mantan suamimu. Mulut kecilmu ini ya, makin pintar bicara. Karena ibu mendidikku dengan baik. Kau lapar? Ya, ibu akan masak mie untukmu. Makan kenyang biar baik, ibu. Aku ingin lihat bibi kejam ini. Mau melakukan apa sebenarnya? Mau apa kau mencari ibuku, jalan kecil? Aku beritahu kau. Kau hanya bisa membuat dia patuh bercerai. Tenang saja, ibuku juga pasti akan bercerai. Ibuku tidak akan sepicik itu. Mengumpulkan sampah bahan bekas orang lain. Kau tunggu saja. Nanti aku kembali, aku akan menyebarkan berita perceraian biar jadi trending topik. Agar semua orang mencemoohnya sepanjang dini. Miao Miao. Miao Miao. Miao Miao. Apa kau lihat Miao Miao? Sepertinya Miao Miao. Dokter, dokter. Dokter, ada apa? Selamatkan anakku, tolong selamatkan. Bawa dia masuk ke kamar. Ibu, ada apa? Bangunlah, bangunlah, ibu. Apa? Tadi waktu aku meneleponmu, Jin Tiao Jie sudah ada di sini. Oh, kau datang. Awalnya aku ingin membujuk kakak lagi agar dia tidak terlalu impulsif, tapi sama sekali tidak melihatnya. Bagaimana kalau kita telepon dia saja? Miao Miao. Bagaimana keadaan anakku? Anakmu tidak apa-apa. Dia bisa pulang setelah beberapa hari pemulihan. Istirahatlah yang baik ya. Huo Xiheng. Apa kamu secepat itu ingin bercerai denganku? Xin Qinsui, jalan itu tidak akan menyesal. Kalau tidak bercerai, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimana kalau? Tunggu sebentar lagi. Hei, Jinsue, kamu di mana? Huo Sihe, apa kamu secepat itu ingin bercerai denganku? Miao Miao, kamu akhirnya bangun. Kamu tahu tidak? Mama sangat mengkhawatirkanmu. Terima kasih padanya. Terima kasih, Nona, karena di rumah sakit. Lapar tidak? Mama belikan bubur ya. Kamu tunggu Mama di sini ya.
Aku pergi ya. Pak Huo, kamu tidak apa-apa? Perlu rendah hati. Nah, Pak Huo benar-benar tak pandang cara demi cerai. Sampai mengejar ke rumah sakit. Aku tidak ke rumah sakit. Aku masih ada urusan penting sekarang. Selesai ini, aku akan pulang dan menceraikan kalian. Kenapa tidak langsung bilang ke Nyonya? Kamu khawatir sama Nyonya? Ternyata ayah khawatir sama ibu. Ayah. Aduh, sebenarnya ada apa ini? Aku tidak hati-hati, jadi tertabrak mobil. Suster bilang aku sudah tidak apa-apa. Syukurlah tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke kamar rawat. Ibu. Kinsue. Miao-miao dirawat. Kenapa tidak memberitahu? Kamu cuma memikirkan perceraian. Dan harusnya aku akan membuat sendiri. Kinsue, miao-miao. Keduanya dirawat. Bagaimana ini bisa disebut masalah? Jangan khawatir, dia bukan cuma anakmu. Aku juga punya tanggung jawab dan kewajiban untuk Tuan Huo hari ini. Benar-benar berbeda, ya. Kinsue. Itu salahku sebelumnya. Aku terlalu fokus pada pekerjaanku, mengabaikanmu dan miao-miao. Aku juga salah saat meminta cerai. Aku terlalu impulsif. Maafkan aku ya, ibumu masih sakit. Tidak pantas membicarakan ini. Kenapa tidak pantas? Miao-miao ingin ayah dan ibu bahagia. Oh, kamu memilih dengan bebas. Secara terbuka ingin bercerai. Tetapi di belakangmu menggoda Huo Xiheng. Karena kamu begitu terburu-buru. Jangan salahkan aku jika aku tidak. Hei, miao-miao dirawat di rumah sakit. Untuk apa kamu kemari? Aku datang sebagai bibi. Aku sangat mengkhawatirkannya. Mengunjungi miao-miao. Tangan kosong. Jangan kemasan, jangan beri makan ya. Baik, aku akan pergi sekarang. Baik, aku ke sana sekarang. Kamu istirahat, aku pergi. Apa? Entahlah. Tuan Huo dan Lin Wanji pasti sangat sibuk. Lebih baik aku sendiri saja. Kalau begitu, mari kita lihat milikmu. Miao-miao, kamu tunggu sebentar di kamar ya. Kalau ada apa-apa, panggil saja suster. Mama mau bayar dulu. Sebentar lagi Mama kembali. Oke, Mama. Miao-miao. Tante ceritakan dongeng ya. Aku tidak mau mendengarkan si wanita jahat ini. Aku tidak boleh dia bung. Miao-miao, kamu salah paham dengan Tante. Tante melihat kalian bertiga bahagia dan merasa tidak boleh memisahkan. Lumayanlah, kamu punya hati. Ayo, ambilkan sesuatu untuk Tante. Benda ini sangat penting. Bisa membuat papa dan mamamu tidak bercerai. Benarkah? Aku masih kecil, tapi tidak bodoh. Aku mau lihat apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Tante, barang yang kamu bilang itu ada di mana? Kalian berdua, jangan... Masih mau mendorongku jatuh? Itu merek Apple, kan? Barusan aku apakan miao-miao? Miao-miao. Mama tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Tante ada sesuatu.
Ming Ming, ada apa ini? Barusan Xiao Yi, kamu duluan mendorongku. Untung aku cepat bereaksi. Ming Ming, kembali ke kamar dulu ya. Kami akan cari. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Kamu tidak apa-apa. Yang di tangga itu adikmu. Aku baik-baik saja. Baiklah, baik. Dasar jalang, kau harus membunuh Yanran ya, Ma. Masalah kita sepele. Jangan sembarangan bicara. Faktanya, dia berkali-kali ingin mencelakai Yanran. Ma, aku tidak menakuti tante. Malahan tante yang ingin membunuhku. Miao Miao, kamu bilang apa? Adik ipar yang membunuh. Sebelumnya tidak boleh. Jangan sampai gadis sialan ini. Si penipu mengatakan Yanran ingin mencekiknya. Dasar gadis sialan penipu, kau masih berani. Lihatlah anak yang baik-baik jadi begini. Hanya omong kosong. Kalian menyiksaku. Dan kalian masih berani menanyaiku bagaimana mendidik. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya selamat, tapi kakinya pasti tidak bisa diselamatkan. Kamu tidak punya. Kamu pasti tidak akan memberikannya. Seharusnya menabung juga. Kau hanya mengandalkan ibuku. Ini rumah sakit. Bisakah kau tenang sedikit? Kau sudah bangun. Kakiku, sungguh. Dokter bilang kakimu mungkin akan ada efek sampingnya. Tapi jangan khawatir. Aku akan mencari dokter terbaik untuk merawatmu. Aku tidak bisa berdiri lagi. Jangan khawatir, Cihang akan menjagamu. Si Hao, apa kau akan merawatku? Bibi melakukan itu pada kita. Kenapa kita masih menemuinya? Kita bukan menemuinya. Kita pergi untuk melihat. Dia mau memfitnah kita lagi. Yanran, semua biaya medismu akan kutanggung. Akan kuundang dokter terbaik untuk membuktikan. Kau meremehkanku, kan? Sembuhkan lukamu dulu. Sudah, jangan dipikir. Zihao, semua ini karena jalang Jin Kingsway itu. Yanran jadi seperti ini karenanya. Aku tidak peduli, kau harus menjaga Yanran seumur hidupmu. Ma, bisakah kau tidak ikut campur dalam urusanku? Tidak. Jika kau, aku akan mati di depanmu. Aku bersungguh-sungguh. Aku. Jangan paksa Zihao lagi. Kalau begitu, kau urus. Baik. Aku akan menjaga Yanran. Aku bertanggung jawab pada Yanran, itu yang benar. Li Sihan bercerai. Kenapa begitu sedih? Apa aku pada Huo Siheng? Mama, jangan sedih. Ayah bajingan itu tidak pantas. Miao Miao akan cari cowok lebih ganteng buat Mama. Bikin si ayah bajingan itu. Mama tidak sedih. Lagi pula, Mama sudah lama tidak punya perasaan pada. Mama memang begitu. Begitu sedih. Tapi apa aku tak bisa lihat? Tuan, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Apa kau tak berniat menikahi Jing Angran lagi? Kau hanya bilang itu semua harap. Kau sama sekali tidak mencintai Jing. Apa kau ada niat menikahi? Kenapa kau berlama-lama begitu? Lebih baik cepat lepaskan saja. Jangan halangi Mama mengejar kebahagiaan. Hei, Kins. Tuan Huo, bagaimana denganku? Katakan. Tuan Huo, aku ingin memberitahumu. Yang menyelamatkanmu adalah Nyonya. Ayo, mulai besok. Kinsue. Jangan begini, bisa kan? Pak Huo, jangan pernah bilang kau sudah mencintai pakaian macam ini. Tidak, aku sudah mencintaimu. Cukup. Kelakuanmu begini hanya akan membuatku makin muak padamu. Kita berpisah baik-baik saja. Tanggal 27. Giliranku.
Akhirnya cerai juga. Aku akhirnya bebas. Kinsue, apa kau sungguh sebahagia ini bercerai denganku? Tapi kenapa hatiku ini? Mama, miao miao. Ada apa ini? Mama, ini semua pria yang sudah kupilih baik-baik. Semuanya dari keluarga kaya raya kelas atas. Ibu mau siapa jadi ayahku? Jangan bicara sembar, akulah ayahmu. Kau ini sudah masa lalu, jangan gila, ya? Wu Miao hebat sekali. Pergi belanja, Himei, lagi pula. Besarnya botol ini. Hei, Zihao. Sudah selesai cerai? Cepat bantu Yanran pilih gaun pengantin. MA, Mama bilang aku memanjakannya. Cepat, MA. Mama ke sana saja, ya. MA, aku sangat iri pada kita. Siapa, ya? Oh, ternyata kakak. Bagaimana? Setelah dapat kompensasi cerai, langsung tak sabar untuk belanja? Untungnya si Heng menceraikanmu. Kalau tidak, keluarga Huo cepat atau lambat akan hancur olehmu. Sampah dari mana ini? Bau sekali. Giliran kalian beraksi. Hei, kalian sedang apa? Zihao menyuruh sekelompok pria kasar untuk menakut-nakuti orang. Kamu harus berpihak padaku. Betul sekali, si Heng. Membela diri dengan jumlah orang yang banyak untuk menindas. Kalau kamu tidak datang, Bibi pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Kinsue, kita sudah bercerai, ya. Tolong, Pak Huo, jangan panggil seakrab itu. Kenapa bicaramu begitu? Mulut-mulutku. Aku bebas bicara apa saja. Apa urusanmu? Kinsue, jangan macam-macam. Cepat kembali. Pak Huo tak perlu mengusir kami. Kami pasti akan pergi. Lagi pula, siapa juga yang mau berdekatan dengan sampah? Kamu bilang siapa sampah? Putraku akan hidup lebih baik tanpamu. Besok adalah awal baru dia dan Yanran. Kalau berani, datang saja. Aku mau kau lihat betapa bahagianya mereka. Besok aku tak ada waktu. Aku harus jalan-jalan dengan cowok-cowok gantengku. Jangan-jangan kau tak berani datang? Apa yang perlu kutakuti? Kalau begitu, aku tunggu. Kau benar-benar tak punya perasaan pada... Dulu pernikahanku begitu sederhana. Bahkan tak ada yang datang. Sekarang dia menikah lagi. Tapi tidak layak membuktikan betapa baiknya aku. Perceraian San Heng denganmu adalah pilihan paling tepat. Kamu tidak berpendidikan, tidak berparas cantik. Kamu tidak pantas masuk keluarga Huo. Hanya orang seperti Yanran yang pernah meraih penghargaan internasional yang berhak masuk keluarga Huo kami dan menjadi nyonya keluarga Huo. Lihat saja si udik itu. Pak Huo meninggalkannya benar-benar bebas dari penderitaan. Jin Yanran sangat luar biasa dan cocok dengan Pak Huo dan Pak Qin. Nanti pasti akan menjadi kisah yang indah. Kau yakin penghargaan itu miliknya? Apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya mengingatkanmu baik-baik agar tidak tertipu. Ibu, kenapa mengingatkan mereka? Mereka satu penjahat, satu pembohong. Lebih cocok untukmu. Aku peringatkan, jika kau mendekatiku lagi, akan kupukul sampai kau tersungkur. Adik, kau baik-baik saja? Aku baik. Hanya ingin menemuimu, tapi kau merusak. Dia bahkan bilang penghargaan itu bukan milik. Jangan dengarkan omong kosongnya. Hanya terlalu sedih. Aku sudah bersedih.
Jin Tiansui datang membuat onar hari ini. Dia mau memukulku. Ibuku tidak membuat onar. Dan kata ibuku, penghargaan bibi bukan miliknya. Itu sungguh memalukan. Kau menyukainya, kan? Bagaimana bisa kau percaya perkataan anak kecil? Pesta pertunangan akan dimulai, ayo cepat pergi. Ya, jangan pedulikan mereka, jangan tunda acara penting. Terima saja hadiah besar yang sudah kusiapkan untukmu. Tuan Huo, pertunangan ini adalah untuk Yanran putri kami. Mohon bimbingannya, hahaha. Sebelum pesta pertunangan dimulai, aku akan mengungkapkan tujuan kita. Siapa yang melakukan ini? Kau lihat. Tidak tahan melihat keluarga kami baik-baik saja. Tak disangka, beberapa dari 120 telah dikurangi. Ternyata memasukkan esensi vital. Ijazahmu palsu saja sudah cukup. Tak disangka, bahkan piala emas ini juga palsu. Baiklah, silakan tanda tangan kontraknya. Tamat sudah. Hancur semua sekarang. Aku peringatkan kau. Kalau tak nak masuk penjara, aku hajar kau. Ini tentang sekarang. Keluarga Huo kita sudah jadi bahan tertawaan kota Yun. Tak sangka dia menipu aku sebanyak ini. Ini bukan salahmu. Kamu bayar saja pakai pen iman. Bagaimana aku bisa tenang memulihkan diri? Tadinya aku berniat penggiling darah emas itu. Biarkan Tianran masuk rumah leluhur. Tapi lihat sekarang. Aduh, setiap teringat masalah ini, aku langsung sesak napas. Ah, Bu, ini juga tidak salah. Kau juga ingin membalas budi keuangan. Presdir Huo, yang menyelamatkanmu dulu bukan Jing Yanren. Itu nyonya. Masalah 15 tahun lalu sudah diselidiki. Nyonya yang menyelamatkanmu. Waktu itu aku ingin bilang, Anda membuatku. Dingin-dinginnya, bagaimana bisa itu Jin Tiansui? Hehe, salju di... Bagaimana? Bukankah aku sudah bilang tidak akan baik? Tapi bagaimana Anda memperlakukan mereka? Bukankah aku pikir dia menghalangi kau dan Yanran? Li Sui selalu patuh pada kami. Menjagaku dengan segala cara. Kita berada di... Aku salah. Aku seharusnya tidak menyiksa dia dan Miao Miao. Meremehkannya. Kau pergi cari dan bawa dia kembali dulu. Cek bagaimana keadaan nyonya sekarang. Dia sendiri membeli tiket pesawat ke Amerika. Apa? Cepat ke bandara. Mama, kita benar-benar akan pergi dari sini? Wah, apa ada sesuatu di sini yang patut kuingat hari ini? Mama, meski banyak hal, tapi jelas mereka masih berat hati meninggalkan ayah. Aku tidak bisa membiarkan ayah dan mama jadi sebegini. Lebih cepat lagi. Kamu yang tercepat. Kau menunggu. Pastikan kau menungguku. Shinsue, Shinsue. Tuhan tidak memberimu kesempatan. Aku yang memberimu, bagaimana? Miao Miao. Kucingnya mana?
Jangan ger. Kalau saja Miao Miao tidak menyembunyikan ketiga sekarang pasti sudah dari dulu. Kamu tampil sangat baik. Baiklah, terima kasih, ayah. Jangan omong kosong, aku belum memaafkanmu. Dan Tuan Huo, aku yang mengundangmu pergi. Aku bicara fakta. Ngapain sih? Kekasihku masih di... Aku tidak melihat apa-apa. Kali ini, kita bisa coba efek suara terbangnya. Hei, hei, hei. Turun, tunggu aku, Tuan Kuo.